Oke guys, ketemu lagi dengan kita di Air Bola dengan gua Bung Riza dan sahabat gua. Iya. Oke. Kali ini kita mau membahas apa nih, Bung Ian? Milan lawan Roma. Iya. Oke, big match Serie Big A ya, match Liga Italia. Iya. Liga Italia. Oke, langsung aja kali tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke inti pembahasan dari Milan lawan Roma. Siapa dulu nih kira-kira yang mau memberikan tanggapan buat pertandingan ini? Dari Bung Ian dulu. Boleh ya. Roma, ya gue ngebahas Roma dulu kali ya. Ya, oke. Dari formasi ya mungkin Roma kayaknya ini Van Kesca itu tipe pelatih yang jarang ganti posisi, paling dia rotasi pemain, tetap di formasi 3-4-2-1. Yang menarik dari posisi formasi Roma ini, mereka ngandelin dua playmaker gitu ya, ada Pellegrini sama Mkhitaryan. Sama mereka ngandelin serangan juga dari back sayap gitu. Ada Karsdorp di kanan, sama di kiri ada si Spinazzola, mantan pemain Juventus gitu ya. Jadi ya Oke, sorry. Tadi terputus sedikit. Jadi sampai mantan Juventus tadi. Iya, ya Spinazzola ya. Yang menarik sih kalau misalnya kita bahas AS Roma, kalau misalnya mereka ngelawan tim-tim yang di 6 besar kayak Atalanta, terus Juventus, Milan, Inter, mereka Napoli gitu ya, mereka ini hampir selalu kalah gitu. Iya. Jadi trennya Roma, tapi di sisi lain Roma tuh bisa memaksimalin dilawan tim-tim yang di bawah mereka, pasnya tuh ini hampir selalu menang gitu, makanya mereka sekarang bisa di peringkat 4 gitu. Iya, itu sih dari sisi AS Roma gitu ya. Dan mungkin ya Zeko kayaknya ada masalah internal, jadi mungkin masih dicadangin, jadi masih yang intinya masih Borja Mayoral gitu ya, pemain pinjaman dari Madrid tapi di Roma performnya lagi bagus ya, mungkin musim depan bisa ini ya, bisa jadi pelapis Benzema mungkin ya, kemungkinan ditarik lagi sama Madrid gitu. Terus ya ini sih harus Roma tuh ini termasuk tim yang atraktif gitu, jarang main defense gitu ya, selalu Oke, sorry keputus lagi. Tadi sampai jarang main defense. Iya. Jadi ini bakalan seru banget ya, Milan lawan Roma. Roma itu tipikal ini tim yang selalu main agresif gitu ya, sekalipun ngelawan tim yang kualitasnya di atas mereka gitu. Mereka ini jarang gitu main bertahan, selalu ini mainnya agresif gitu ya, dan ngandelin dua playmaker sama dua back sayapnya. Iya, di situ. Dan ini Pellegrini sama Mkhitaryan itu ini punya tendangan jarak jauh yang lumayan gitu. Lumayan ya. Jadi dari lini keduanya, terus satu lagi ada Veretout gitu, Jordan Veretout, mantan pemain Fiorentina, jago juga, dia bola-bola mati gitu, baik dari tendangan bebas, tendangan penalti juga, rekornya masih sempurna ya musim ini gitu, belum ada yang gagal. Jadinya ya Milan patut waspada juga. Tapi sih kalau menurut gue sih ini Milan punya kans menang, soalnya rekor Roma kalau misalnya ngelawan tim-tim yang di 6 besar mereka selalu kalah di musim ini gitu. Jadi kalau gue sih tetap megang Milan sih di match ini. Kalau menurut Bung Riza gimana nih kira-kira prediksinya nih? Oke. Sebenarnya nggak begitu tahu Roma dalam lah ya, dengan Milan juga sebenarnya nggak terlalu mendalam. Ya cuman ya ditambah pemaparan Bung Ian tadi, lebih ke gua nggak tahu nih sebenarnya kekuatan tim mereka secara keseluruhan gitu. Cuman mungkin bahas dari satu-satu dulu ya. Di Roma ada dua, ya balik lagi lah, yang gue tahu pemain MU lah, mantan pemain MU. Jadi Roma ada dua mantan pemain MU, which is Chris Smalling sama Mkhitaryan gitu. Cuman Smalling ini terakhir kemarin nggak dimainkan, kayak nggak tahu, kayaknya cedera sih kayaknya. Soalnya biasanya dia dimainkan, jadi kayak dia termasuk senior kan, jadi untuk membimbing pemain-pemain muda kayaknya si
Smalling setahu gue. Nah, dan Mkhitaryan sebenarnya punya skill yang bagus. Dia ketika di MU itu masalahnya kepercayaan diri, karena dia ya ketika lu masuk di MU, terlebih ketika situasinya lagi nggak kondusif saat itu, ekspektasi yang dibebankan ke lu tuh tinggi banget gitu. Nah, dia belum selevel sama Bruno Fernandes yang bisa, bahkan Pogba pun itu nggak bisa nggak kuat gitu dengan ekspektasi yang setinggi itu, sampai berapa kali minta pindah gitu. Nah, termasuk si Mkhitaryan gitu. Nah, tapi sebenarnya untuk secara skill sendiri cukup mumpuni lah. Cuman belum sampai world class menurut gua, belum sampai pemain dunia. Cuman dia ada pemain yang baik. Termasuk juga Smalling gitu. Smalling sebenarnya dibuang dari MU tanda petik karena ketika dia masih produktif gitu di MU, permainannya lumayan lah dulu. Kalau nggak salah yang 2012 2013 tuh terakhir MU juara tuh dia masih aktif gitu, masih aktif main gitu. Jadi menurut gua gitu kalau di Roma. Nah, jadi dengan ditambah tadi pemaparan Bung Ian, jadi mostly kalau kita lihat kayak gitu mungkin agak dibikin gimana caranya, ya Roma ini masih mengikuti tradisi lah, karena zaman dulu pun ketika zamannya Francesco Totti kan bukan forward gitu, cuman memang lebih produktif, dia kan lebih ke AM kan, sama kayak sekarang gitu. Kan cuman lebih ke masalah forwardnya yang ini dipasang satu, kalau nggak salah dulu Roma 4-4-2 apa ya, 4-3-3 gitu. Sama Del Vecchio atau Casano. 4-4-2 kan setahu gua. Nah, yang si Totti jadi ininya, gelandang kreatifnya gitu. Ya, jadi kayak kalau sekarang kayak Bruno lah. Nah, mungkin AS Roma pengen kembali ke zaman itu gitu, tapi memang belum dapat pemain sekelas Totti gitu. Makanya mereka pakai dua attacking midfielder gitu. Nah, sedangkan untuk bertahannya, karena mereka pakai formasi 3 back, jadi butuh tambahan buat melapisi back ini gitu. Terutama kayaknya back yang biasa dipasangkan sama Smalling itu umurnya masih bisa dibilang masih muda kayaknya ya. Gua hafal sih. Nah, jadi makanya itu makanya itu apa namanya, butuh dibimbing dan apa ya, butuh di backup gitu, biar ketika melakukan kesalahan itu bukan kesalahan yang fatal gitu. Walaupun nggak akan dijamin 100% ketika memakai pola seperti itu mereka akan bagus gitu. Nah, mungkin kalau untuk ya mereka lagi masih dalam tahap membangun tim lah menurut gua. Nah, itu di Roma gitu. Nah, terus kita ke Milan sama kondisinya, tahap pembangunan tim, dan mereka juga banyak memainkan pemain muda gitu. Cuman memang kelemahan Milan ini terlalu fokus di Zlatan menurut gua. Nah, jadi itu tuh. Jadi kuncinya untuk Roma bisa, ya tim manapun lah menurut gua ya, termasuk kemarin ketika Inter lawan Milan gitu, untuk biar bisa menang atau kalaupun nggak dapat kualitasnya yang bagus, bisa seri lawan Milan gitu, matikan Zlatan gitu. Itu aja. Jadi hentikan suplai bola ke Zlatan gitu. Nah, mungkin untuk yang posisi-posisi lain di Milan itu yang gue tahu, nggak banyak tahu sih gue di Milan. Cuman kemarin sempat disinggung beberapa sebenarnya, kayak Calhanoglu, terus Dalot gitu misalnya, yang gue tahu. Terus ada beberapa lagi lah yang di tengahnya juga sebenarnya bagus sih Milan. Nah, cuman balik lagi masih tergantung kepada Zlatan gitu. Jadi efeknya Zlatan ini masih sama kayak efeknya Messi lah. Mungkin sama juga kayak efeknya Ronaldo di Juventus gitu.
Nah, makanya dari itu menurut gua matikan Zlatan, karena penyerangnya Milan juga selain Zlatan itu termasuk masih muda juga kan, setahu gua gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya pertandingannya menarik karena ada figur senior yang membimbing pemain muda. Cuman kalau di Milan khusus di backnya, gue nggak tahu. Khusus di Roma, gue nggak tahu pertandingan terakhir kenapa Smalling nggak main untuk jadi back tengahnya. Dan itu juga ya itu balik lagi, memang katanya si Mayora itu bagus mungkin strikernya, tapi gue nggak tahu ketika pertandingan terakhir sama Benevento ya, padahal di Benevento itu udah main 10 pemain di menit 51 gitu. Kenapa nggak bisa terjadi gol gitu? Nah, ibaratnya kalau MU dikasih begitu gitu, yang terakhir lawan apa tuh yang menang 7-1 tuh masalah gua. Lawan Southampton ya. 91 bisa. Ya pokoknya yang menang besar itu 91 ya. Nah, itu tuh bisa gitu. Memanfaatkan kelebihan pemain. Nah, sedangkan Roma nih nggak bisa gitu. Padahal banyak juga telah melakukan pergantian pemain setelah di pertandingan itu Romanya gitu. Tapi nggak bisa gitu. Nah, mungkin sisi produktivitas lah menurut gua. Balik lagi, sebenarnya kalau dari gua dengan penjabaran Bung Ian tadi, Roma punya kans untuk menang. Jadi kalau gua mikirnya Roma bisa menang dengan sesi 1-0 atau 2-1 gitu. Nggak akan banyak gol tercipta di pertandingan ini, tapi Roma bisa menang gitu. Nah, walaupun memang Milan bisa menang, cuman gue bilang kalau untuk seri enggak, pasti salah satu akan menang nih di sini. Nah, tinggal balik lagi apakah misalnya Milan ketika Roma bisa meredam Zlatan, terus di Milan untuk menang, ya gimana caranya mulai bermain tanpa mengandalkan Zlatan gitu. Itu lebih kreatif gitu untuk Milan sih menurut gua. Karena menurut gua pasti ya dasar aja lah, pasti Roma akan berusaha mematikan suplai bola ke Zlatan gitu. Terutama bola-bola atas, bola-bola heading. Itu karena Zlatan punya postur yang bagus kan. Nah, itu sih menurut gua kuncinya gimana bisa mematikan suplai bola ke Zlatan sih di pertandingan ini gitu. Cuman kalau kita melihat dari kualitas pemain memang menang Milan sih. Terutama dari segi kiper, terus penyerangan, terus ya hampir semua lini lah menurut gua. Masih Milan masih satu tingkat di atasnya. Cuman dengan record permainan kayak di UEL kemarin aja, menurut gua Milan menang hoki, terus kemarin minggu lalu kalah lawan Inter gitu. Nah, cuman memang jeleknya Roma pun lagi dalam kondisi yang sama gitu. Ya itu tadi yang gue bilang, nggak bisa menang lawan tim bawah kemarin. Nah, dan tadi dari Bung Jan bilang Roma akan sering bermasalah melawan tim 6 besar ya. Nah, di sisi itu sih mungkin yang jadi beratnya di Roma. Cuman menurut gua biar menarik aja sih sebenarnya. Gue pengen lihat Roma bisa menang sih sebenarnya. Walaupun kemarin ketemu Lazio aja kalah gitu. Jadi ya let's see. Cuman memang kalau kita bandingin secara data ya pasti Milan. Cuman kalau gue dari hati gue pengen lihat Roma menang lah, biar gue bisa ngenceng-cengin teman kita. Gitu sih Bung Ian untuk Roma Milan. Oke, mungkin sedikit kita bahas klasemen dan pertandingan lain gitu. Mungkin nggak terlalu detail, langsung ke perkiraannya aja. Jadi untuk posisi 6 besar ini, selain Milan lawan Roma, ada Inter lawan Genoa, terus ada Juventus lawan Verona,
Atlanta melawan Sampdoria, terus Lazio lawan Bolonya. Mungkin satu-satu dulu ya dari peringkat 1 mungkin. Inter Milan lawan Genoa nih. Menurut Bung Ian siapa yang menang? Inter sih ya. Inter ya, masih Inter Mentalnya ya. lagi bagus sih, ya. Mentalnya lagi bagus. Oke, nextnya Juventus lawan Verona, kira-kira? Ini masih susah sih, soalnya Verona ini terkenal ini menyulitkan tim-tim besar ya musim ini. Oke. Jadi ada kemungkinan seri sih. Ada kemungkinan seri ya. Iya. Oke. Performa Juventus belum stabil juga musim ini. Oke. Terus Atlanta Sampdoria. Atalanta ya. Atlanta ya. Suka sih gue juga lihat permainan Atlanta tuh. Iya. Soalnya kemarin pas lawan Madrid juga ini mereka 10 pemain juga masih bisa ngimbangin. Ngimbangin Madrid ya. Ya walaupun di Liga Champions. Secara klasemen masih balap-balapan sama Lazio untuk dapetin posisi 4 besar. Iya. Lazio Bolonya. Lazio ya. Lazio pasti ya. Walaupun kemarin dibantai Munchen tapi ini kualitas bloknya terlalu jauh sama Lazio. Jadi tetap Lazio yang menang. Nah, sedikit mungkin kita bahas tentang Lazio lawan Munchen nih. Munchen ya, boleh, siap. Komentar Bung Ian. Sedikit aja mungkin nggak banyak. Iya, ini kalau menurut gue sih ini lebih ke ini ya, masalah mentalitas sih. Terutama di menit-menit awal dan babak pertama itu ini banyak kehilangan fokus Lazio, banyak passing-passing nggak perlu. Terus ya Munchen emang pinter sih manfaatin peluang, emang tipikal Munchen kayak gitu ya, peluang sekecil apapun mereka bisa maksimalin. Terus ya gol pertama kan ini kelihatan gitu ya kesalahan Musasio, terlalu lemah gitu passing back pass ke Reina, terus dipotong sama Lewandowski jadi bisa gol gitu ya. Jadi lebih ke ini sih masalah mentalitas sih. Jadi mereka terlalu seakan-akan terlalu takut gitu ngelawan juara Liga Champions gitu. Ya seakan-akan gitu ya. Nah, padahal mah pas babak kedua mereka bisa ngimbangin gitu. Iya, lebih ke kesalahan back pertama, yang kedua lebih ke ini sih masalah mentalitas. Iya, gue sepakat sih masalah mentalitas. Memang sekarang Lazio mungkin lebih kelihatan kalau kita bandingkan sama Liga Inggris lebih kayak Arsenal kali ya. Mentalitasnya belum teruji gitu. Yang ya sama kan Arsenal juga dari zaman dulu juga susah banget peringkat 1 gitu. Adanya peringkat 1 tuh cuman beberapa kali, termasuk ketika dipegang Arsene Wenger gitu. Nah, lamanya lebih ke labil lah, tapi masih 4 besar gitu. Dan Lazio juga seperti itu juga, walaupun nggak setiap tahun seperti itu ya, karena ada beberapa masalah lah. Jadi memang mentalitas memang benar sih. Cuman memang kalau dibandingkan Arsenal secara mentalitas, itu kan tadi perumpamaan aja ya, bukan berarti Lazio dan Arsenal tuh selevel untuk secara mentalitas. Masih Lazio mungkin masih, terutama untuk yang sekarang masih di bawah Arsenal. Menurut gua Arsenal masih lebih baik gitu. Mungkin ya kalau Arsenal lawan Munchen nggak akan tuh jadi segitu gitu. Skornya gitu. Karena kita tahu dari segi pelatih aja Arteta punya mental yang bagus gitu. Nah, sedangkan di Lazio pelatihnya juga Simone Inzaghi yang ya ketika jadi pemain juga ya seperti itu gitu. Nah, tapi selama dia jadi melatih banyak mengorbitkan pemain-pemain bagus sih menurut gua, yang banyak diincar tim-tim atas juga gitu. Iya. Nah, jadi dibilang jelek ya untuk sekarang Lazio tim mediocre lah gitu untuk sekarang. Nah, sebenarnya menurut gua tahap membangun, tapi memang mereka ini bukan tim yang punya base fans besar, dan juga dari segi keuangan mereka cukup menjaga gitu, karena mereka punya pengalaman buruk di awal tahun 2000-an ketika sempat bangkrut ya nggak salah gua gitu. Gue lupa. Ini yang belum main mahal ya mereka. Enggak, judi nggak salah gua, sebelum di Lotito gitu. Jadi kan sebenarnya dulu Lazio nih di awal-awal sempat yang juara, yang jadi ini ketika itu juga
Ketika itu gue suka itu pemain-pemain yang ya Sven-Goran Eriksson kan ya pelatihnya. Sven-Goran Eriksson ya, pemain-pemainnya juga waktu itu bukan pemain-pemain yang terlihat wah juga gitu. Maksudnya oke, cuman bukan pemain-pemain, maksudnya masih bagusan pemain kayak dari Juventus, dari Milan lah menurut gua di zaman itu gitu. Nah, cuman mereka bisa gitu. Nah, dan sebenarnya ada tuh tradisinya tuh di situ. Cuman sekarang masalah mental aja sih menurut gua di Lazio. Gimana mereka bisa memberikan mentalnya baik gitu, walaupun nggak punya sejarah yang cukup mentereng kecuali juara Champions gitu. Juara Serie A gitu. Itu sih. Apalagi ketemu tim yang cukup mendominasi di Champions. Ya itu tadi ada gugupnya mungkin. Ya, itulah menurut gua untuk Lazio. Oke, balik lagi ke prediksi kita tadi. Berarti kalau kita prediksi seperti itu, terutama kalau Bung Ian bilang Milan akan menang, akan seru di perebutan posisi keempat. Jika Milan menang, Roma kalah, Atlanta dan Lazio menang gitu. Terlebih lagi Napoli kan masih punya tabungan juga tuh satu pertandingan. Sebenarnya diperebutkan 7 tim nih sebenarnya, 7 besar nih termasuk Napoli gitu. Tapi Napoli karena kondisi timnya lagi nggak kondusif mungkin agak susah gitu. Nah jadi kita hitung sampai 6 lah. Nah jadi ketika misalnya Atlanta dan Lazio menang di minggu ini dan Roma kalah dari AC Milan, posisi peringkat 4 akan berubah. Atlanta akan di peringkat 4, Lazio di peringkat 5 dengan poin 46 kalau dua-duanya menang, dan Roma akan turun ke peringkat 6, lumayan turun 2 tangga ke peringkat 6 dengan poin yang masih sama 44 gitu. Sedangkan sih emang ya. Dengan Milan, Juventus dan Inter Milan masih berlomba untuk Scudetto. Tuh masih kita lihatlah apakah Inter Milan masih bisa mengamankan poinnya atau bisa dikejar sama Juventus. Juventus walaupun punya selisih 8 poin, tapi mereka masih punya 1 pertandingan sisa. Juventus, nah kalau bisa memanfaatkan itu dan Inter Milan dan AC Milan turun gitu, mereka Juventus bisa Scudetto di akhir musim. Ya, lumayan seru juga sih di Italia gitu. Oke, mungkin itu dulu pembahasan kita soal Serie A minggu ini. Oke. Thank you teman-teman. Ketemu lagi di lain kesempatan. Gitu. Dari IR Bola pamit. Salam IR Bola. Oke.